Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' as-Saghir nomor hadis nomor hadis 8483, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban dari dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya syai'an, siapa saja yang diberi akan ia syai'an, akan sesuatu, fawajada, lalu dia mendapatkan sesuatu, maf'ul bihi dibuang, fawajada, maka dia mendapatkan, falyujiz bihi, maka hendak membalas ia dengannya sesuatu yang didapatkan. Wa man lam yajid, dan siapa saja yang tidak mendapatkan ia, falyusni bihi, maka hendaklah dia menyanjung dengannya sesuatu. Fa in asna bihi, maka jika ia menyanjung dengannya sesuatu, faqad syakarahu, maka sungguh ia telah bersyukur, telah berterima kasih kepada sesuatu. Wa in katamahu, dan jika menyembunyikan ia akannya sesuatu, faqad kafarahu, maka sungguh ia telah kufur akannya sesuatu. Ahbabillah,
Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah atau tunjuk ajar dalam bermuasyarah, dalam bersosial kemasyarakatan. Apa kata Nabi? Orang yang diberi sesuatu lalu dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membalas sesuatu yang diberikan oleh kawannya tersebut dengan rezeki yang dia dapat. Ini suatu tradisi yang sudah ditanamkan di tengah masyarakat oleh para pendahulu kita. Ketika di rumah datang rezeki, misalnya durian sedang berbuah, atau sedang panen padi, atau pokoknya apa saja yang didapatkan, maka orang-orang dulu berpikir ngasih beras baru sama si fulan, dia dulu pernah ngasih kita ini. Nah, siapkan sisanya satu buah duriannya, kirim sama fulan karena dia dulu ngasih kita sesuatu. Ini bukan apa nama sekarang, arisan, bukan arisan. Memang begitu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemarin orang tua dia datang, kemarin dia syukuran 25 juz, 20 juz. Kemudian orang tuanya datang beli martabak dan antum dapat bagian. Nah, ketika syukuran antum pikirkan orang yang kemarin ngasih, oh si fulan kemarin syukuran 25 juz saya dapat, nanti saya syukuran saya kasih dia. Nah, kalau nggak ada, maka hendaklah disanjung, yusnibih, maka hendaklah dia menyanjung dengan apa yang dia dapat. Kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada tuan rumah atau kepada si fulan yang telah memberikan jamuan dalam acara pertemuan pada hari ini. Itu bagian daripada yusnibih yang biasa disampaikan oleh panitia, yang biasa disampaikan oleh pengurus masjid, yang biasa disampaikan oleh penggerak-penggerak acara. Itu bahagian daripada perintah Nabi SAW. Bagi yang menerima, bagi yang memberi tidak. Bagi memberi, kenapa nama saya nggak disebut ya? Ada saya ikut nyumbang dalam acara itu. Itu nggak boleh. Bagi yang memberi, dia tidak mengharap disanjung dan dibalas. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak memberi, bukan mengharapkan terima kasih dan balasan. Ini yang memberi. Tapi bagi kita yang menerima, kita mesti membalas. Kalau tidak bisa membalas, mesti menyanjung. Kalau kita sudah sanjung, berarti kita telah berterima kasih. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh panitia, ucapan terima kasih dan terima kasih kepada seluruh yang terlibat, itu bagian dari pengamalan sunnah Nabi SAW. Hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Tapi jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan itu maknanya menyembelihnya, membatalkan amal kebaikannya. Wa man tahalla, siapa saja yang berdandan dia
siapa saja yang berhias-hias bima lam yuqta, dengan sesuatu yang tidak diberikan akan ia, dengan sesuatu yang tidak diberikan akan ia, fa innahu, maka sesungguhnya seseorang itu seperti labisi saubai zuri, orang yang memakai 2 lembar pakaian penipuan. Orang yang memakai 2 lembar pakaian penipuan. Maksud hadis ini menurut Imam Abdul Rauf Al-Manawi, orang yang berdandan dengan sesuatu yang tidak dimiliki, berdandan seperti ulama zuhud, seperti orang zuhud tapi dia bukan zuhud, berdandan seperti ulama tapi bukan ulama, berdandan seperti pejabat tapi bukan pejabat, maka orang itu sama dengan penipu. Nah, sama dengan penipu. Maka di dalam kitab-kitab fikih ada namanya sorban ulama, ada namanya sorban sufi, sorban orang yang kerja di pasar, ada namanya sorban tajir atau pedagang. Apabila seorang ulama memakai sorban orang pasar, maka hilang muruahnya. Ketika hilang muruahnya, dia tidak dianggap adil, tidak bisa menikahkan putrinya, tidak bisa jadi saksi dalam nikah. Ketika seorang suki, orang yang kerja hari-hari di pasar, tapi memakai sorban para ulama, maka juga hilang muruahnya, hilang harga diri. Sebetulnya penipuan di dalam penampilan sebagai seorang alim itu lebih parah sebetulnya, seperti penipuan seperti polisi gadungan. Karena ada 3 tahun dia jadi polisi. Nah, sebetulnya dia bukan polisi. Teman antum juga ada kan? Masya Allah. Nah, kemarin berpakaian seperti kejaksaan, itu kan merugikan orang lain. Mereka menganggap itu merugikan orang lain karena berbicara soal duniawi. Sebetulnya Nabi sudah berbicara dalam segala hal, bukan hanya hal duniawi saja. Pejabat bukan memakai pejabat, bukan pejabat memakai pakaian pejabat, bukan polisi memakai pakaian polisi, bukan jaksa tapi memakai pakaian jaksa, bukan ulama tapi memakai pakaian ulama, itu dianggap penipu. Nah, tapi mereka menganggap merugikan orang lain kalau bidang duniawi. Bahkan yang lebih parah merugikan orang lain itu adalah orang awam yang mendandan dirinya seperti seorang syekhul kabir, kemudian dia dipanggil ustaz, kemudian dia dipanggil syekh. Setelah dia dipanggil syekh, sering dan senang dengan panggilan tersebut, kemudian ditanya soal hukum, lepas itu mulai lagi berbicara soal hukum, berfatwa, belum pernah belajar agama, tidak punya sanad keilmuan, tidak tahu belajar tamat di mana, tapi dia sudah berfatwa ini halal, itu haram, ini enggak apa-apa. Nah, paling parah, merugikan masyarakat, bukan dunia, tapi dunia akhirat. Akhirnya fatwa yang terjadi,
Apa kata dia? Saya kan ditanya. Tentu saya jawab, kenapa Anda ditanya? Nah, karena penampilannya. Karena ahalla bima la yu'ta. Dia telah mendandan dirinya dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Itu sama dengan labisi saubayzuh. Nah, maka kita sebagai santri ya sopan sedikit sih. Ya sopan santri. Nah, tapi kalau sudah sebesar ini, soal itu Syekhul Kabir. Nah, Sahih Bukhari itu dari luar kepala. Nah, jadi yang antum pakai, yang saya pakai itu sorban talamid. Sorban syekh itu tambah lagi satu lapis. Nah, sampai besar begitu. Mata lahir bohong. Dan tidak juga boleh seorang syekh pakai sorban tipis. Itu namanya sorban suki orang pasar. Maka harga ini akan turun. Syekhul Kabir pakai jeans, itu merusak muruah. Oh, Ustaz itu nggak terlalu memperdulikan penampilan. Itu bukan tawaduk namanya. Itu juga merugikan orang lain. Nah, juga merugikan orang lain. Dia nggak ditanya oleh orang lain. Kenapa? Nggak ada ditanya. Mana mau nanya? Beli kaos, topi pit. Nah, penampilan itu merugikan orang lain juga. Maka yang diinginkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyesuaikan pakaian dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau gamis itu pakaian umat Nabi. Gamis, ahabbu siyabi ila Nabi ila Rasulillah al-qamisu. Jadi katakan nanti gamis itu baju ulama. Kalau saya baru santri baru untuk ganti jadi koko, bukan? Nah, saya santri baru belum cocok pakai sorban, enggak? Ada sorban pelajar, ada sorban masyayikh. Sorban sunnah, tapi ada model-modelnya. Nah, hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini berbicara tentang mencari usaha hidup, mencari rezeki. Man ahyatul makasib, siapa saja yang telah membuat capek akannya oleh usaha-usaha, fa'alaihi bimisra, maka hendaklah dia kewajiban di atasnya untuk tinggal di kota. Wa alaihi bijanibil gharbi minha, maka hendaklah ia tinggal di arah barat darinya kota. Di arah barat darinya kota. Dah capek usaha, nggak ada kemajuan dalam usaha, maka Nabi sarankan tinggal di kota. Kemudian ambil daerah bagian barat. Ambil daerah bagian barat. Imam Abdurrahman Al-Manawi memberikan syarah hadis. Kenapa? Karena di daerah barat itu kehidupan mudah. Di daerah barat nilai atau biaya hidup lebih mudah. Dan orang tinggal di kota bisa mendapatkan keuntungan. Nah,
Kenapa di kota lebih mudah mendapatkan keuntungan dari kampung? Di kampung botol alkohol nggak laku, di kota jadi uang. Di kampung daun singkong nggak laku, di kota bisa dijual. Di kampung kerja setengah hari, orang bayar dengan terima kasih. Nah, di kota 1 jam udah ada nilainya. Antum bantu tetangga kerja setengah hari, aduk semen misalnya, paling kasih kopi, makan siang, terima kasih. Nah, di kota sudah 75.000 kerja setengah hari. Kemudian dari sekian kota, pilih yang barat. Lihat di Indonesia, kita tinggal di daerah barat ini biaya hidup lebih mudah daripada daerah timur. Daerah timur lontong 1 porsi 40.000. Kalau lontong 40.000. Pada sini udah makan lontong seminggu. Apalagi tinggal di Batu Gadang, masih ada sate 3.000. Nah, jangan semakin sulit kehidupan malah merantau ke Papua. Nah, pulang dari Papua pergi ke Indonesia bagian barat. Oh, semakin ke Aceh sana, semakin pindah ke Aceh situ. Semakin jauh ke barat itu timur. Nah, lewat Aceh itu turun lagi ke bawah, itu murah gratis. Laut situ tinggal. Lihat hadis Nabi SAW. Jadi semuanya sudah diberitahukan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW untuk mencari penghidupan mana yang mudah di barat. Nah, man abasa malhufan, siapa saja yang membantu ia. Man awasa, siapa saja yang membantu ia malhufan, akan orang yang kesulitan, kataballahu lahu, itu menulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu, baginya seseorang, salasan wa sab'ina maghfirah, akan 73 keampunan, akan 73 keampunan. Wahidatan, 1 keampunan itu badal kepada maghfirah, maaf, kepada sab'ina wa salasan wa sab'ina. 1 pihak padanya 1 keampunan, salahu amrihi kulli, itu akan memperbaiki urusannya seseorang semuanya. Urusannya seseorang semuanya. Wasintani wasaba'una, bermula 72-nya lagi, lahu, baginya seseorang, darajatun yaumal qiyamah, derajat tingkatan pada hari kiamat. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Tarikh dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Syu'abil Iman, Imam Baihaqi. Jadi membantu orang lain, malhuf, kesulitan. Imam Abdul Rauf menafsirkan dengan mazlum sama ajiz, orang yang terzolimi atau orang yang lemah dalam bergerak, kita bantu. Lemah dalam menghafal, dibantu. Lemah dalam ekonomi, juga dibantu. Lemah dalam berjalan, dibantu. Karena sakit kakinya, karena buta, karena tua,
Nah, maka siapa saja yang membantu orang sulit, orang dalam kesulitan, Allah beri baginya 73 keampunan. Satu keampunan itu menyelesaikan masalah duniawinya, 72-nya lagi menaikkan derajatnya di akhirat kelak. Kita lakukan apa yang bisa kita buat dengan lingkungan. Antum sebagai pembimbing yang ngajar di kelas, berikan bantuan, motivasi, semangat, harapan, targiban kepada kawan-kawan di kelas. Yang susah menghafal, berikan motivasi dan trik-trik menghafal. Begitu juga kawan yang enggak kesempatan piket. Nah, dia terlambat bangun, karpet bagian depan belum dibentangkan, sebentar lagi koma, tentu bantu. Dapatlah 73 keampunan. Satunya saja sudah menyelesaikan urusan dia dunia akhir. Dunia, nah bukan dunia akhirat, dunia. 72 menaikkan derajatnya di hari kiamat. Manil barrat qadamahu, siapa saja yang berdebu dua kakinya. Manil barrat, siapa saja yang berdebu qadamahu, dua telapak kakinya. Qadam itu pilihan kata atau kata untuk dari mata kaki ke telapak kaki, itu namanya qadam. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu haramahullahu 'alan nar, mengharamkan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala atas api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Nabi tidak katakan berdebu kepalanya, karena untuk berdebu kepala itu mungkin lebih sulit daripada berdebunya kaki. Nabi katakan berdebu dua kakinya, sesuatu yang terdekat dengan tanah di jalan Allah. Fisabilillah di sini maknanya makna khusus, bukan makna umum. Makna umum fisabilillah, belajar fisabilillah, dakwah fisabilillah, berangkat salat Jumat fisabilillah, pergi bekerja cari rezeki yang halal fisabilillah, silaturahim fisabilillah, membasuh orang sakit fisabilillah. Tapi mana hadis di sini khusus berjihad di jalan Allah. Nah, angkat senjata berangkat ke Palestina, itu yang fisabilillah mana khusus di sini. Nah, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Itu baru berjalannya, belum lagi kesulitan yang didapat ketika berperang. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man yartaba, siapa saja yang meribah ia, siapa saja yang meribah ia, ghazian akan orang yang berperang di jalan Allah, faka'annama qatala mu'minan, maka seolah-olah dia telah membunuh orang beriman. Maka seolah-olah ia telah membunuh orang beriman yang menghibah mujahid, yang menghibah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berikan
pahala yang besar kepada orang berperang. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan perlindungan terhadap nama baik orang yang berjuang, sehingga Nabi katakan orang yang menghibah, dia pergi berperang, kemudian kawannya duduk di kampung, dia berangkat perang di jalan Allah, tugas dia di kampung hanya menghibah orang yang pergi jihad. Si fulan itu dia pergi jihad fisabilillah, bawa pedangnya pun nggak panjang, sok-sok pergi pulang juga dia nggak pandai memang, saya rasa mati dia terpulang. Nah, maka dosa ghibah terhadap mujahid itu sama dengan dosa membunuh orang beriman. Man iktasala yaumal jumu'ah, siapa saja yang mandi ia pada hari Jumat. Siapa saja yang mandi ia pada hari Jumat, itu niat mandi sunat Jumat. Nah, kalau nggak diniatin, maka mandi antum tidak bernilai ibadah. Begitu juga diawali dengan seluruh sunnah-sunnah mandi, berwudu sebelum mandi. Nah, baca basmalah, siram kepala awal, kemudian belahan tubuh bagian kanan, kemudian belahan tubuh bagian kiri. Maka fadilah mandi Jumat dilindungi dari dosa kecil dalam 1 minggu. Riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man tiba, siapa saja yang digunjing, siapa saja yang dighibah, indahu di dekatnya, akhul muslim, akan saudaranya yang muslim, falam yansurhu, maka ia tidak menolong akannya saudara yang dighibah tersebut, wa huwa yastatinu, padahal dianya seseorang itu mampu, nasrahu, menolongnya saudara yang dighibah itu, adzallahullahu ta'ala, menghinakan akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Hadis hasan. Kita duduk dengan kawan-kawan, salah satu orang yang duduk di tempat tersebut membicarakan kawan kita, si Anu itu orangnya begini-begini, kita dengar. Nah, kita sanggup membelanya, kita sanggup menghentikan ghibah tersebut, tapi kita biarin saja, maka Allah akan menghinakan orang tersebut dunia akhirat. Ini bahaya kalau tidak membela saudara muslim, apalagi kalau tidak dibela para ulama yang dituduh sesat oleh kaum Wahabi Salafi, dan antum punya keilmuan untuk membela, tidak dibela, maka Allah akan hinakan kita dunia akhirat. Maka perlu memahami hal-hal seperti ini. Apa sih pentingnya mengangkat, membela para ulama? Itu kewajiban. Apalagi yang dibela, yang dihina adalah sahabat oleh kaum Syiah. Dikatakan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar adalah dua berhala yang diagung-agungkan oleh mereka.
Dikatakan Sayyidah Aisyah penzina, dikatakan sahabat ini berdusta, sahabat Sayyidina Abu Hurairah dikatakan pembohong, periwayat hadis palsu. Wajib dibela. Mereka berargumen begini, kenapa Abu Hurairah baru masuk Islam tapi hadisnya banyak? Sayyidina Abu Bakar, Umar itu duluan masuk Islam, Ali duluan masuk Islam, tapi hadisnya sedikit. Wajib dibela. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi adalah memunculkan akidah sesat di tengah umat Islam. Akidah cuma dibatasi 20 sifat saja. Allah hanya dibatasi pada 20 sifat saja. Itu akidah sesat, kata Wahabi. Antum sanggup untuk membelanya, punya keilmuan dalam hal ini, lalu diam saja di mimbar, tidak menyampaikannya, maka akan dihinakan oleh Allah dunia akhirat. Yang tadi diribah. Apa itu riba? Riba membicarakan sesuatu yang ada pada diri orang lain dan dia tidak senang. Apalagi parah daripada riba, dia menuduhkan sesat kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah. Lalu ulama yang lain atau kita di akhir zaman tidak membela mereka, maka dapat kehinaan dunia akhirat. Kalau mau dapat kemuliaan, nah, kita mesti memberikan pembelaan dan pencerahan kepada umat bahasanya akidah 20 itu kan sesat. Yang sesat itu adalah akibat trinitasi. Nah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sudah. Apa itu ikut Syafi'i? Ikut Quran hadis. Nah, antum diam saja. Bahaya. Bagaimana mau menjelaskannya? Ya, pelajari. Pelajari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dari biografi beliau dari kecil sampai beliau meninggal dunia. Apa yang dilakukan? 7 tahun hafal Al-Quran. Usia belasan tahun sudah menjadi mufti di Makkah. Jadi mufti usia belasan tahun. Kita jadi 11 tahun masih kencing malam di tempat tidur. Nah, itu pula yang mau disama-samakan itu. Kenapa ikut Imam Syafi'i? Kenapa masih bermazhab dengan Al-Quran dan hadis? Nah, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, ini dia imam yang diikuti itu, bukan sembarang orang. Dijejarkan daripada Muhammad bin Abdul Wahab pencetusnya sampai yang terakhir, ngumpul dia satu tempat, lalu berhadapan dengan setengah Imam Syafi'i saja. Itu belum ada apa-apa. Apanya? Keilmuannya, ibadahnya, waroknya, zuhudnya, rasa takutnya, dan segala dalam seluruh bidang. Tidak ada satupun yang bisa dikatakan cacat di dalam kehidupan mereka. Man afta bighairi ilmin. Ini sangkut paut dengan pakaian tadi. Memakai pakaian ulama lalu tanya hukum dan berfatwa, dilengkapi dengan hadis ini dan Sunan Abi Daud, hadis sahih dari Sayyidina Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, man afta, siapa saja yang memberi fatwa. Nah, kalau diartikan afta memberi fatwa agak sulit dipahami.
tapi ada penjelasan daripada Imam Abdul Rauf. Ada riwayat binanya majhul. Man uftiya, siapa saja yang diberi fatwa, itu di sisi. Ada riwayat yang lain pakai bina majhul, man uftiya. Nah, dan tahu afta uftiya? Hah? Uftiya. Nah, pasti itu. Ya, kita antum saja. Afta. Darul afta. Uftiya. Man uftiya, siapa saja yang diberi pendapat, siapa saja yang diberi fatwa, bighairi ilmi, dengan tanpa ilmu, itu kana ismuhu, adalah dosanya orang yang diberi pendapat, alaman aftahu, atas orang yang memberi fatwa ia, atas orang yang memberi fatwa ia akannya seseorang. Orang awam bertanya hukum kepada seseorang yang dikatakan alim, lalu si alim memberikan fatwa kepadanya tanpa dasar ilmu pengetahuan. Akhirnya orang awam ini buat dosa gara-gara fatwa tersebut. Maka dosa dari amalan itu ditimpakan kepada orang yang memberi fatwa kepadanya. Inilah mafhum hadis yang berbunyi ajrukum alal fatwa, ajrukum alan nar. Yang paling berani menyampaikan hukum, paling berani masuk neraka, karena dosa fatwa yang salah ditimpakan kepada orang yang memfatwakannya. Sebagian ada yang ditanya dulu dah lama, seorang imam masjid di Batam ditanya oleh salah seorang jamaah penderita ambayan di bulan Ramadan. Kata dia, kalau ambayan saya kambuh di siang hari Ramadan, itu salah satu obatnya masukkan kapsul ke dubur. Batal nggak puasa saya? Apa kata Pak Imam? Batal karena darurat. Nah, padahal hukum yang sebenarnya tetap batal, tetap kotor, tapi nggak berdosa karena darurat. Bukan nggak batal karena nggak berdosa karena darurat. Ada juga yang memfatwakan, kalau saya ada cari uang kemana-mana untuk modal tapi nggak ada, terpaksa langsung utang ke bank, boleh nggak? Oh boleh, karena darurat. Ini besok dia dapat fatwa tersebut, dikasih tahu ke anaknya. Dulu kondisi seperti ini saya pernah bertanya dulu, jawabannya begini. Maka dosa bapak itu, dosa anak itu, dosa anak cucunya ke bawah kalau diwariskan ditimpakan kepada si fulan yang memberikan, mengatakan tidak dosa. Nah, maka kita hanya menyampaikan fatwa yang sudah ada, bukan membuat fatwa baru. Apalagi fatwa-fatwa yang tidak masuk akal. Nah, apa hukumnya tai kucing? Suci. Nah, tai kucing suci. Nanti kalau kena bajunya tai kucing lalu sholat, sholatnya batal. Besok di akhirat nanggung dosa siapa? Yang mengatakan tai kucing suci. Nah, bukan dosa dia saja, tapi dosa orang yang beramal dengan kesalahan dia sampai hari kiamat. Wa man asyara ala akhihi, siapa saja
yang memberi pendapat. Siapa saja yang memberikan pendapat, yang menunjukkan ala akhihi atas saudaranya, bi amrin, dengan satu perkara, yang lamu, yang ia mengetahui, anna rusda fi ghairihi, sesungguhnya yang tepat, sesungguhnya yang baik pada selainnya perkara yang ditunjukkan, faqad khanahu, maka sungguh ia telah berkhianat kepadanya saudara tersebut. Alhamdulillah, antum kemarin ke Jawa pakai mobil apa? Oh, mobil ini bagus mobilnya. Kita naik pula mobil itu, Masya Allah, 17 kali rusaknya sampai di Jawa. Kita pulang, cerita sama kawan yang ngasih tahu tadi, mobil saya rusak 17. Saya sudah ini rusak kemarin. Kenapa kasih tahu? Biar sama-sama kita merasakan. Itu namanya berkhianat. Kalau kita beli baju, tahu baju itu tidak baik, kemahalan, kasih tahu ke kawan, ini kemahalan, ini nggak bagus. Kalau kita kepesan makanan ternyata nggak enak dan ngantuk, kasih tahu ke kawan, ini nggak enak. Jadi sesuatu yang tidak baik yang kita temukan dalam hidup, ketika kawan bertanya, kita kasih tahu, saya sudah gagal dalam hal ini, saya sudah tidak rugi dalam hal ini. Kalau kita tidak ngasih tahu, bahkan menyarankan hal yang sama, kita dianggap sebagai pengkhianat. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Usaha nggak mau rugi sendiri, nah sama rugi bersama. Ketika kita beli barang mahal, kita suruh juga kawan beli. Kita beli jeruk asam, kita bilang kamu bisa juga. Ternyata asam. Nggak tahu asam, kamu suruh saya beli, dia sama-sama rugi kita. Nggak boleh. Itu bukan sifat orang beriman. Itu adalah sifat pengkhianat. Apalagi antum tipu kawan untuk terjerumus kepada perkara tersebut, itu lebih parah pengkhianatnya. Nah, pegang mana nih? Kita kena tanya. Maqatta bi ghairi ilmin, siapa saja yang berfatwa ia dengan tanpa ilmu pengetahuan. Siapa saja yang berfatwa ia dengan tanpa ilmu pengetahuan, itu mengutuk akannya orang tersebut oleh malaikat seluruh yang ada di langit dan di bumi. Nah, Hafiz, Al-Hafiz, nah, mesti belajar alim. Nah, kalau enggak, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, antum tidak betah di dalam penampilan orang beragama karena takut disuruh khutbah atau takut ditanya. Yang kedua, antum akan merekayasa jawaban. Dua kemungkinan. Apalagi sudah terlanjur jadi imam besar, imam Masjid Raya Sumbar, nah, imam Masjid Nabawi, modal cuman hafalan 30 juz dan irama, serta 3 yang fushah, suara yang bagus. Orang kita
bukan orang kita, masyarakat awam secara umum, orang apabila sudah imamin jamaah dengan penampilan ulama, hafiz Al-Quran, pasti tahu hukum. Itu pemahaman orang kita. Maka sebagian orang tua itu bertanya, kok disuruh ceramah nggak? Andai dia bilang, ya sebilang dia nggak ceramah, dia di sini belajar Quran, nggak bisa ceramah. Ini si Anu sudah mondok 4 tahun, hampir selesai hafal Al-Qurannya, katanya nggak bisa ceramah, dia katanya nggak belajar ceramah. Ya betul, dia nggak belajar ceramah, dia baru belajar Quran, hafal Quran. Dia baca 30 juz Al-Quran itu di mimbar, bisa dia. Tapi dia jelaskan maksudnya, nggak tahu dia. Ditanya orang Pak Imam, apa hukumnya Pak Imam? Ada saya berkomunikasi sama seseorang wanita yang suaminya katanya dari 5 tahun nggak balik-balik. Boleh nggak tuh? Ya boleh lah, nggak ada yang nanggung nafkahnya. Nah, aku bilang boleh, kawin orang itu, berzina dia sampai mati, untuk suruh kawin orang dengan orang bersuami, antum nanggung dosanya, dikutuk oleh malaikat langit dan bumi. Dah, gak cukup dengan mata Nabi sudah. Nah, wasiwaku sunnatun mustahabbatun fi kulli halin illa lis-shaimi ba'da zawal. Cukup dengan mata Nabi sudah. Mata Nabi sudah itu baru permulaan. Kalau mata Nabi sudah tak lolos, kalau jadi mufti, tak bisa. Harus kenapa nama surah? Kenapa barisnya begini? Kenapa hukumnya begitu? Nah, ya dalamnya kayak ada bagus ya. Itu baru mihrab. Alhamdulillah, bagus kan. Seperti ngafal apa? Seperti kubro. Nah, antum yang sudah selesai menghafal Quran, itu kemampuan untuk mengingat dan memahami lebih mudah. Nah, lebih mudah. Dulu orang-orang yang waktu kami dulu baru belajar alim, kami SD langsung belajar alim, itu mihrabnya kelas 2 baru bisa. Nah, ini belajar sambilan tidak bisa. Masya Allah, Masya Allah. Baru dikit Masya Allahnya. Belum boleh dibaca tebal, karena itu belum maksimal. Maksimalnya 10 tahun. Nah, supaya nggak dikutuk mereka, apalagi jadi pimpinan pondok. Datang orang bertanya hukum, kita hanya modal hafiz Al-Quran saja, karena sudah jadi mudir Syekhul Mahad. Nah, tangannya sudah dicium bolak-balik, ambil berkah, ambil berkah di situ. Sekali tiup orang sembuh. Tapi hukum fikih nggak bisa ditiup-tiup. Hukum fikih harus dipelajari dari dasar-dasarnya. Maka antum yang sudah dewasa tapi hafalan masih sedikit, itu bisa saja mengisi waktu sore untuk belajar nahu sholat. Nah, bisa saja. Jadi jangan dibuang-buang waktu. Kalau saya kan belum majelis guru,
Saya belum selesai 30 juz, kenapa mulai ikut perjalanan sholat? Yang minimal apa aja tasrifan itu dulu. Nah, aja tasrifan. Yang dia waktu hanya bola ke bola itu dari dulu bulat aja, nggak ada perubahannya. Nah, perlu nausaraf ini motivasi belajar. Hafal tasrif tahun ini, hafalan 5 juz, hafal kita tasrif. Besok hafalan 10 juz, hafal matan bina. Besok hafalan 15 juz, matan adrumiyah. Hafalan 20 juz, lansal mirab. Hafalan 20 juz, selesai matan takrib. Selesai 30 juz, langsung Fathul Bari. Nggak perlu kita lagi, langsung tafakkur. Ini kalau hidupnya cuma main bola, kemudian termenung, kemudian baca buku anak-anak bilang bergambar, ya nggak ada kemajuan. Jadi yang terutama yang dewasa, sisihkan waktu untuk belajar, alim sambil berdatafis supaya mudah nanti pengembangannya. Karena kalau tidak, antum ditanya, antum jawab tanpa ilmu pengetahuan, akan dikutuk oleh malaikat seluruh yang ada di langit dan yang di bumi. Man aftara yawman, siapa saja yang membatalkan puasa ia. Aftara makna dasar berbuka, maksudnya membatalkan puasa. Yauman pada satu hari dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsati, tanpa ada keringanan, tanpa ada keringanan. Rakhasallahu, yang memberikan keringanan akannya oleh Allah untuknya seseorang, itu lam yaqdi anhu, tidak bisa tergantikan, tidak bisa terqadha untuknya puasa sehari, siyamud dahri kulli, oleh mempuasakan sepanjang tahun seluruhnya. Wa in somahu, walaupun mempuasakan ia seseorang akannya sepanjang tahun. Hadis diriwayatkan oleh semua ashabus sunan, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, maka beruntung antum yang dari balik atau sebelum balik sudah puasa Ramadan secara sempurna. Nah, maka puasa Ramadan yang ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan syarak, secara hukum hakikat itu tidak bisa tergantikan oleh puasa setahunan. Tapi secara hukum syarak bisa. Sehari nggak puasa di bulan Ramadan digantikan di hari yang lain, sudah tertunai qadanya. Itu syariat. Hakikatnya tidak. Apa maksud hakikatnya tidak? Kemuliaan Ramadan tidak akan pernah digantikan oleh hari lain. Bahkan jangankan hari lain, 360 hari, enggak termasuk bulan Ramadan di dalamnya, itu tidak bisa menggantikan satu hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan amalan wajib di luar Ramadan. Amalan wajib di luar Ramadan 70 kali lipat amalan wajib di luar Ramadan. Bau mulut di bulan Ramadan itu lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan minum di bulan Ramadan, waktu sahur dan berbuka, itu makanan yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang dibelenggu seluruh setan dan jin yang mengganggu manusia. Ramadan yang ditutup seluruh pintu neraka dan dibuka seluruh pintu-pintu surga.
Ramadan dengan seluruh kesempurnaannya tidak pernah ada di bulan lain. Dan sampai gara-gara bergaul dengan orang yang tidak tepat ikut-ikutan nggak puasa. Apalagi puasa akhir Ramadan, berbuka pula di tanggal 27 Ramadan, gara-gara bergaul dengan kawan. Itu sesuatu penyesalan yang nggak bisa digantikan. Nah, siapa yang mampu puasa setahun? Kalaupun dia mampu, satu hari Ramadan itu tidak bisa digantikan. Man aftara yauman, siapa saja yang berbuka dia, maksudnya membatalkan puasa, yauman pada satu hari, min Ramadana, dari bulan Ramadan, fil hadar, pada saat di kampung halaman. Hadar itu hari mesti dibayarkan satu fidyah yang nilainya 7 on makanan pokok kepada fakir miskin. Ingat, mungkin di antara orang tua kita meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, kita tahu dengan kehidupan mereka. Mungkin ada ibu yang meninggalkan puasa karena haid, rasa-rasanya belum diqadha, maka kita sebagai anak membayarkan fidyahnya, walaupun dari harta pribadi. Nah, mungkin kita tahu dengan bapak kita dulu pernah nggak puasa, kita lihat dia nggak puasa, kemudian nggak tahu dia telah mengqadhanya, maka bayarkan fidyahnya. Maka ada tradisi yang bagus di sebagian daerah, di antaranya daerah di Batawi, Jakarta. Itu setelah orang meninggal dunia, mereka membayarkan fidyah puasa terhadap meninggal. Pokoknya nggak dihitung lah, tapi dengan cara hilah atau apa namanya itu, trik, supaya bisa terbayar banyak. Misal 5 orang perwakilan keluarga dengan masing-masing 30 kilo beras, berdiri memanjang begitu. Kemudian di sebelah sana ada juga 5 orang berhadapan, satu perwakilan keluarga dengan satu perwakilan dengan satu orang miskin, dipimpin oleh satu imam. Nah, kami serahkan fidyah puasa orang tua kami yang telah meninggal. Maka pihak keluarga ini nyerahin beras itu masing-masing antar gitu, diambil oleh pihak sana. Saya terima fidyahnya. Lepas itu orang menerima itu serahkan kembali ke ketua rumah. Nah, saya berikan fidyah kakek saya. Nah, bolak-balik itu 5 kali. Kira-kira dan terhitunglah jumlahnya, 30 kilo kali 5, 150 kilo. Itu baru tergantikan kira-kira 150 bagi 7 berapa? 150 bagi 7, 200 hari puasa lebih. Nah, 7, 140, 10 bagi 7 on. Ya, kira-kira 200 hari. Nah, 150 kilo untuk 200 hari puasa, kemudian kali 5, sudah 1000 hari puasa. Nah, yang menerima pun bisa membayarkan fidyah untuk orang tuanya. Akhirnya beras itu berakhir di pihak
fakir miskin, yang berakhir pula pihak keluarga. Nah, itu salah satu usaha yang dibuat oleh para ulama untuk daerah tertentu yang mereka amalkan sampai sekarang dengan niat dan tujuan supaya seluruh orang meninggal dari keluarga fidyah puasanya sudah dibayarkan. Dan ada juga ulama yang membolehkan untuk memfidyahkan sholat, walaupun untuk khilafiyah dan kecil pendapat mengatakan boleh. Mereka buat juga, ya terserah. Sah-sah itu boleh juga, karena masih ada ulama yang membolehkan. Di antaranya adalah Imam Subki pernah mengqadhakan sholat untuk keluarga yang meninggal, tapi untuk puasa nggak ada khilafiyah namanya. Untuk puasa nggak ada khilafiyah, boleh digantikan diqadhakan oleh keluarga, boleh digantikan dengan bayar fidyah. Nah, itu salah satu yang dipikirkan. Kalau ada di antara keluarga yang meninggal, ada nggak puasanya juga? Man aftara fi Ramadan, siapa saja yang membatalkan puasa ia di bulan Ramadan, nasian, agar dia lupa, fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban qada terhadapnya, wala kafarah, tidak juga ada kewajiban kafarat. Hadis sahih. Artinya batal puasa karena lupa, melakukan perkara yang membatalkan puasa karena lupa, puasa tidak batal, sehingga tidak wajib diqadha, tidak wajib dibayar kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat yang tadi, memberi hadiah seekor unta ke tanah haram. Dan ada fidyah. Fidyah bagi orang tidak mampu mengqadha 7 per hari. Nah, orang yang makan di siang hari Ramadan karena lupa, nggak batal puasanya, nggak perlu diqadha, nggak perlu kafarat. Man akala nasiyan, siapa saja yang makan karena lupa, fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban qada di atasnya. Kama qala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aqala, siapa saja yang mengikolah ia, musliman, akan seorang muslim, aqalallahu, maka akan mengikolah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asratahu, akan dosa kesalahannya. Aqala yukilu iqolatan, itu istilah dalam fikih, dalam bab muamalah. Iqolah itu artinya mengembalikan barang yang sudah kita beli tanpa ada cacat, kita kembalikan karena menyesal membeli. Nah, kalau mengembalikan barang yang kita beli karena cacat, itu dilindungi oleh hukum, namanya khiyar aib. Kalau kita kembalikan barang yang kita beli karena berjanji, itu boleh selama 3 hari, disebut dengan khiyar syarat. Mengembalikan barang yang kita beli karena masih dalam satu majlis, belum berpisah, disebut dengan khiyar majlis. Sekarang khiyar aib tidak ada, khiyar majlis tidak ada, khiyar syarat tidak ada, tapi kita menyesal membeli barang, kebeli barang yang tak penting, kebeli barang tapi tidak cocok dengan barang yang di rumah. Misalnya untuk mengganti sesuatu, ondar deal sesuatu, nggak cocok, kita datang ke toko, kita kembalikan, mohon maaf, barang ini nggak kepakai, saya menyesal, saya kembalikan. Orang yang mau menerimanya,
Allah akan menerima kesalahannya di akhirat kelak. Nah, sehingga cerita yang sering kita sampaikan, seorang salafun saleh satu hari dia didatangi oleh salah seorang pelanggannya. Dia katakan, mohon maaf, kalau kamu bersedia, kalau Tuhan rendah hati, saya pengen batalin jual beli kemarin. Ini barangnya sudah saya bawa, barang gak cacat, tapi mau saya kembalikan, saya perlu uangnya. Apa kata penjual itu? Ini yang saya tunggu sejak 40 tahun yang lalu. Nah, selesai dia kembalikan barangnya, dia tutup kedainya dan dia tidak berdagang lagi. Dia hanya mencari ikolah di dalam perdagangannya. Karena kalau dia buat hal tersebut, dia pulang ke akhirat, Allah akan terima dirinya seperti dia telah terima pengembalian barang orang tadi. Nah, hadis yang sama dibawa dengan fadilah yang berbeda. Man aqala nadiman, siapa saja yang menerima pengembalian akan orang yang menyesal. Siapa saja yang menerima pengembalian barang akan orang yang menyesal, aqalahullahu, itu menerima akannya seseorang oleh Allah pada hari kiamat. Allah akan terima dia dengan kekurangannya, karena dia telah terima barang pengembalian dengan kekurangan dari si pembeli, bukan kekurangan dari dia sebagai penjual. Ini dasar-dasar berdagang. At-tajir as-saduq ma'ambiya alaihi salatu wassalam. Pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi di akhirat kelak. Nah, kalau setiap muslim mengawali dagangnya, niat berdagangnya untuk bersama para anbiya, untuk supaya kekurangannya diterima oleh Allah, tentu dia akan mendapatkan fadilah yang lebih dari hanya sekedar mencari nafkah. Di antara para ulama juga ada yang berdagang, pergi ke pasar hanya untuk berzikir di majlis lalai. Man aqama ma'al musyrikin, siapa saja yang tinggal bersama orang-orang musyrik, siapa saja yang tinggal bersama orang-orang musyrik, tinggal di negara minoritas muslim, tinggal di komplek perumahan yang minoritas muslim, faqad bari'at minhu zimmah, maka sungguh telah terlepas darinya oleh perlindungan, maksudnya perlindungan Allah dan perlindungan Rasulullah. Kalau daerah itu diserang oleh kaum muslimin dan dia mati karena dikira dia orang musyrik, maka muslimnya tidak berdosa dan dia tidak perlu dibayar kafaratnya dan tidak perlu dibayarkan diatnya, karena dia yang salah karena tinggal di kalangan orang musyrik. Lihat dalam kitab Fathul Mu'in, mungkin juga dalam Minhaj, wallahu a'lam. Yang jelas di Fathul Mu'in, ketika muslim melakukan sholat istisqa, maka kalau ada orang non-muslim ikut juga bergabung berdoa pada saat itu, apa kata Imam Zainuddin Al-Malibari, tidak usah dilarang, tapi disuruh di tempat yang lain, jangan gabung dengan kaum muslimin. Tidak boleh menguburkan kaum muslimin di perkuburan non-muslim, tidak boleh menguburkan
muslim di perkuburan orang Islam. Jadi memang orang Islam itu harus tidak satu tempat dengan muslim, tidak satu tempat dengan orang kafir, baik di dunia maupun di dalam kubur. Kalau satu pesawat itu terpaksa. Nah, kalau satu mobil bagaimana lagi? Man aqamal bayyina ala asirin falahu salabu. Siapa saja yang menegakkan ia akan saksi atas satu tawanan perang, falahu salabuhu, maka baginya seseorang itu salabnya tawanan perang. Salab ini juga istilah fikih. Salab adalah harta yang ada pada tubuh orang kafir, kudanya, harta yang dia bawa, pakaian perangnya, pakaian dia pakai, senjata dan seluruh perlengkapannya, bahkan onta pembawa barang perlengkapannya. Karena metode transportasi orang dulu, kucing itu dibuang, kucing ini buang besok. Nah, metode orang dulu mereka bawa onta, bawa kuda untuk kendaraan pribadi, mereka bawa onta untuk bawa barang. Jadi ontanya itu diikatkan di bagian belakang kudanya. Dia naiki kuda untuk dirinya, barang-barang ada di onta. Nah, kalau kita tangkap satu orang itu dalam medan perang, kita berhak memiliki kudanya dan onta dengan seluruh barang bawaannya. Itu disebut dengan salab. Nah, setelah usai perperangan, Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang ikut perang yang bisa menghadirkan saksi, ini tawanan saya mangkat. Nah, ini korban yang mati saya bunuh, maka dia berhak mendapatkan seluruh perlengkapan yang ada pada orang kafir tersebut. Syaratnya ada saksi. Seperti Sayyidina Wahsy berhasil membunuh Musailamatul Kadzdzab, maka seluruh barang Musailamatul Kadzdzab adalah milik Sayyidina Wahsy. Nah, itu disebut dengan salab. Nah, bukan salah. Seperti juga. Sudah berapa istilah fikih yang sudah antum kenal di sini? Salah. Kemudian dikolat. Kemudian dua saja. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.